Sore hari ini kita bersama-sama di tempat ini karena kita rindu. Kita bersekutu dengan Tuhan dan kita mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan atas hidup kita untuk kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, baik saat ini kita akan membaca firman Tuhan karena dalam bulan Agustus ini kita tetap membahas di dalam Kisah Para Rasul. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Di sini firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita belajar bersama-sama dengan cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup jemaat yang mula-mula. Minggu pertama, minggu kedua kita belajar bagaimana mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bagaimana jemaat mula-mula ini menerima lawatan Tuhan, menerima baptisan Roh, dan mereka bersama-sama boleh mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu berkuasa atas kehidupan mereka, ketika Roh Kudus itu turun memenuhi kehidupan mereka. Sore hari ini kita boleh membaca bersama bagaimana cara hidup mereka, bagaimana cara hidup di dalam kasih yang mula-mula. Pertanyaannya bagi kita pada sore hari ini, apakah kasih mula-mula itu masih ada dalam hidup kita? Amin. Apakah semangat mula-mula itu masih ada dalam hidup kita? Amin, puji Tuhan. Satu hal sebelum saya membahas dengan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula ini. Di sini ada beberapa hal ya, membuat orang, ciri-ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula. Mungkin ada yang kasih saran atau kasih pendapat, ciri-ciri orang yang kehilangan kasih yang mula-mula. Kira-kira ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin kita sedang mengalami kehilangan kasih yang mula-mula. Atau mungkin kita mulai berkurang kasih kita mula-mula. Yang pertama mungkin bagaimana ciri-ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula. Pertama, hubungan pribadi, hubungan personal atau kehidupan pribadinya dengan Tuhan itu mulai melemah. Dia tidak lagi menjadi intim dengan Tuhan. Mulai kehilangan rasa syukur atas berkat Tuhan, mulai kehilangan rasa syukur atas kasih Tuhan, dan tidak lagi
merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Adakah yang mengalami seperti itu saat ini? Mulai kehilangan sukacita, mulai kehilangan rasa syukur atas berkat, atas kasih karunia, mulai tidak lagi merasakan keindahan di dalam hadirat Tuhan. Hati-hati kalau ada kondisi seperti itu, kita mulai kehilangan kasih mula-mula kita. Kita kembali datang kepada Tuhan, minta biar kasih mula-mula itu terus ada, terus berkobar di dalam hidup kita, amin. Yang kedua, dia mulai tidak mau memaafkan dan menyimpan kepahitan. Mulai menolak untuk memaafkan orang yang menyakiti dia, orang yang menyakiti hatinya. Ini adalah tanda ketidaktaatan dan kehilangan kasih yang semula, serta menunjukkan adanya akar kepahitan dalam hatinya. Kalau mulai ada ciri-ciri seperti itu, kita kembali datang kepada Tuhan, pulihkan dan berikan kasih-Mu yang mula-mula atasku. Kita minta seperti jemaat mula-mula, mereka terus berkobar-kobar, mereka terus semangat melayani Tuhan, melayani sesama. Kalau seperti ini kita mulai kehilangan kasih kita. Kita mulai menyimpan kepahitan, mulai menyimpan amarah kepada orang yang menyakiti hati kita, kita sulit mengampuni. Ini adalah ciri-ciri orang kehilangan kasih mula-mula dalam hidupnya. Dia mulai dingin terhadap sesama, hatinya menjadi seperti mati rasa ya. Dan tidak lagi kasihnya tidak lagi menggebu-gebu, hatinya tidak lagi menggebu-gebu. Mereka, kalau biasanya orang yang kasih mula-mula itu sebentar-sebentar kepingin doa, sebentar-sebentar kepingin baca firman Tuhan, sebentar-sebentar kepingin ibadah. Mungkin kita ibadah hari Minggu, hari seperti hari ini, besok hari Senin rasanya kok lama ya hari Minggu. Seperti itu, orang kalau kasih mula-mula seperti itu Bapak Ibu. Coba kita cek dalam diri kita masing-masing, adakah seperti itu? Kalau kita kehilangan itu, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita minta lawatan Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, amin. Semangat pelayanan dan kesaksian hidupnya, semangat melayani Tuhan mulai redup. Kehilangan kerinduan, kehilangan keberanian untuk melayani Tuhan. Serta bersaksi, bahkan mungkin Tuhan taruh di hatinya untuk melayani. Kemana Tuhan utus pergi, kita mulai kehilangan itu. Kita kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Kita mulai kehilangan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulai kehilangan semangat untuk datang bersekutu. Kita mulai kehilangan semangat untuk datang melayani Tuhan bersama-sama. Bahkan kita kehilangan semangat untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu di dalam persekutuan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau ada hal seperti itu, sore hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita kembali kepada kasih kita mula-mula. Amin. Kita belajar seperti cara hidup jemaat yang pertama, bagaimana mereka hidup mereka di dalam pondasi hidup Kristen yang fokus terus melayani Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang pertama ini mereka juga orang biasa seperti kita. Kenapa mereka dipakai oleh Tuhan? Kenapa mereka dikatakan di dalam ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataan dan memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Dan hal itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika kita memiliki kehidupan atau kasih kita yang mula-mula seperti jemaat yang hidup
di dalam jemaat yang pertama, mereka terus bertambah, jiwa bertambah, orang-orang datang, bertambah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apa yang mereka lakukan? Kita baca di dalam ayat yang ke-42. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang mulai kehilangan semangat untuk mau menerima pengajaran firman Tuhan. Hari-hari ini banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mulai kehilangan semangat untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hari-hari ini ada banyak gereja Tuhan mulai kehilangan semangat untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Mereka lebih memilih untuk datang pada hal-hal yang hanya memuaskan telinga mereka. Memuaskan kemauan mereka. Oh, firman Tuhan ini cocok bagi orang lain. Atau firman Tuhan ini bagus bagi orang lain. Atau oh, ini firman Tuhan tentang bagaimana saya harus diberkati, bagaimana saya harus melakukan ini. Kadang banyak sekali motivator. Tapi Tuhan mau biarlah kita terus menerima pengajaran yang sehat, pengajaran firman Tuhan yang benar. Dan Tuhan mau kita bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat. Amin. Kita menerima pengajaran yang benar-benar membuat hidup kita untuk kita siap menerima kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita mau biarlah kita menerima firman Tuhan untuk membuat kita kuat, bertumbuh di dalam iman kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang seringkali mau mendengarkan firman Tuhannya untuk memuaskan keinginan telinganya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, biarlah kita bertumbuh di dalam pengajaran firman yang sehat. Dan puji Tuhan di gereja kita hari-hari ini, Tuhan bimbing, Tuhan pimpin kita untuk terus ada di dalam pengajaran di dalam firman Tuhan. Doakan setiap kami, Pak Gembala, biarlah benar-benar firman yang diberikan itu benar-benar firman yang mengajar, firman yang menuntun, firman yang mendewasakan, firman yang menguatkan, bahkan firman yang membawa kita di dalam pertobatan, di dalam perubahan hidup kita. Amin. Kita berdoa biar setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, di mimbar ini, benar-benar memberikan firman pengajaran yang murni buat kita semua. Karena kita mau, walaupun di dalam pengajaran firman Tuhan itu seringkali firman itu keras. Firman Tuhan katakan firman itu untuk memurnikan kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan itu seperti pedang yang mau memisahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau menguduskan kehidupan kita agar supaya apa? Kita semakin dewasa. Kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kita semakin tahu siapa Allah kita. Dan kita semakin siap menghadapi. Dan kita semakin siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Kita semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita rindu semua kita diangkat oleh Tuhan. Ketika ada pengangkatan atau Tuhan izinkan
kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus bertekun di dalam pengajaran firman, pengajaran yang murni. Kita setia belajar akan firman Tuhan. Memang belajar firman Tuhan itu butuh kesabaran, karena seringkali biasanya pendalaman firman Tuhan itu, pendalaman Alkitab itu biasanya ada kejenuhan, ada bosan. Tapi itu yang Tuhan mau, biar kita terus bertumbuh, kita semakin mengenal, kita semakin tahu sebagai umat-umat Tuhan. Itu sebabnya yang pertama, jemaat yang mula-mula mereka hidup dan bertekun dalam pengajaran. Amin. Kita terus mau di dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Setia datang ibadah, baik ibadah hari Minggu, di dalam doa malam pun ada firman, ibadah keluarga, anak-anak youth di dalam ibadah youth. Kita setia. Tuhan katakan ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan jemaat mula-mula? Dan mereka tetap di dalam persekutuan. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka terus berfellowship. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa setiap minggu kita ada ibadah? Kenapa setiap hari Selasa kita ada doa malam? Kenapa setiap hari Kamis kita ada ibadah keluarga? Anak-anak sekolah minggu hari Kamis ada ibadah anak. Ibadah youth setiap hari Jumat. Itu tujuannya untuk apa? Kita bersama-sama berfellowship. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan. Memang di dalam persekutuan, di dalam fellowship itu pasti ada gesekan. Pasti namanya ada perbedaan. Karena kita manusia ini, kita ada dari latar belakang berbeda-beda. Kita dari suku berbeda-beda. Di tempat ini saya suku Sangir. Suku yang ada di Sulawesi Utara, suku Sangir, Bapak Gembala, suku Minahasa, ada yang suku dari Ambon, NTT, bahkan ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa. Nah, kita berkumpul di tempat ini pasti kita sama-sama kaget ya, oh kok begini ya, ternyata begini ya. Tetapi buktinya kita ada di tempat ini, kita saling menerima ini karena kasih Tuhan, amin. Itu sebabnya biarlah kasih mula-mula itu terus ada. Semangat mula-mula itu terus ada dalam hidup kita. Di dalam persekutuan itu pasti ada perbedaan. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita mau hidup kita semakin didewasakan, otomatis kita harus berkumpul dengan orang. Kalau kita sendiri pasti, kalau kita cuma hidup sendiri, ya maunya kita sendiri. Tetapi ketika kita berkumpul dengan orang lain, di situ kita mulai dibentuk karakter kita dibentuk cara pandang kita diajar cara pola pikir kita semakin didewasakan, kita semakin mengenal saudara kita semakin mengenal saudara seiman kita semakin memahami orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita berkumpul. Karena kita manusia sosial, amin. Kita butuh berkumpul untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan. Memang setiap orang cara untuk menegur berbeda-beda. Kalau Bapak Gembala sering katakan kalau suku dari timur biasanya menegur atau mengajak makan itu seperti mengajak berantem. Tetapi kalau dari Jawa lebih kalem, lebih halus. Itulah perbedaan. Tetapi kita bersyukur kita ada di tempat ini. Kita terbentuk di dalam gereja.
untuk kita terus sama-sama bertumbuh di dalam pengajaran, kita bertumbuh di dalam iman, kita bertumbuh di dalam persekutuan kita satu, yaitu nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan berikutnya, jemaat mula-mula ini mereka memiliki komitmen bersama di dalam Yesus. Mereka bekerja sama dalam tugas yang mulia, yang baik. Ketika mereka lihat orang kekurangan, mereka membantu. Orang yang sakit, mereka datang mendoakan. Dan itulah fungsi gereja kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka memecahkan roti. Memecahkan roti ini akhir-akhir zaman ini. Firman Tuhan katakan saat ini kita sudah ada di akhir zaman. Mungkin secara kasat mata dunia ini semakin sulit ya. Ekonomi semakin sulit, mencari pekerjaan semakin sulit. Saya lihat berita bagaimana orang itu begitu antrinya begitu panjang, begitu banyak orang untuk mencari pekerjaan. Artinya situasi keadaan begitu sulit. Tetapi gereja Tuhan mengajarkan untuk kita terus peduli satu dengan yang lain. Amin. Di sini walaupun mungkin kondisi sulit, keadaan sulit, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk terus kita berbagi, untuk terus kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Akhir zaman ini orang banyak kehilangan kasih. Kasih mulai tawar. Mulai mementingkan diri sendiri. Mulai mementingkan pribadi. Mulai mementingkan kehidupan pribadinya. Nanti kalau saya berbagi, apakah saya cukup? Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan dan memberikan contoh seperti jemaat mula-mula. Ketika mereka bersama-sama memecahkan roti, meskipun mungkin kondisi mereka sulit, tetapi ketika mereka setia, ketika mereka terus melakukannya, berkat Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan mereka. Jangan biarkan kondisi keadaan kita membuat kita sulit untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yakin Bapak Ibu, ketika kita berbagi, ketika kita melakukan setiap kehendak Tuhan, saya percaya bagian kita lakukan, bagian Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan tidak pernah tutup mata dan Tuhan tidak pernah tinggal diam dengan caranya yang ajaib. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan terus melakukan berkat dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Mereka memecahkan roti meskipun hidup sangat sulit mungkin mereka lakukan, tetapi ketika kasih itu meluap-luap, ketika semangat itu terus ada dalam kehidupan mereka, jemaat mula-mula ini jadi berkat. Dan saya percaya kita semua rindu di tempat ini menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Lakukan bagian kita, maka bagian Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berikutnya apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu mereka terus bertekun di dalam doa. Tadi mereka setia di dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berkumpul, berfellowship, mereka bersama-sama memecahkan roti. Dan sini mereka berdoa. Bapak Ibu, doa ini gampang diungkapkan, tapi kadang gampang-gampang susah untuk dilakukan. Karena doa itu butuh komitmen. Doa itu butuh waktu, butuh kesabaran di dalam doa. Hari ini mungkin kita berkata, buat apa saya berdoa? Sedangkan doa saya belum
dijawab. Adakah yang mengalami seperti itu? Tapi Tuhan mengajarkan kita sore hari ini tetap berdoa. Amin. Jangan patah semangat, tetap kita berdoa. Apakah doamu saat ini sedang kita doakan, mungkin sudah berapa tahun kita doakan. Kita gumuli, kerinduan kita sedang sepertinya kita merasa sepertinya Tuhan menjauh. Sepertinya Tuhan menutup telinganya. Sepertinya pertolongan Tuhan itu tidak ada. Tapi ingat, Dia Tuhan yang setia. Dia Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Tetap kita berdoa. Tetap kita berdoa. Apapun dan bagaimanapun kondisi keadaan kita, tetap kita berdoa. Amin. Dia Tuhan yang sama. Jemaat mula-mula sembah. Dia Tuhan yang sama juga yang kita sembah sore hari ini. Kalau para rasul mengalami mujizat, kalau para murid mengalami mujizat, kita percaya kita semua di tempat ini mengalami mujizat. Amin. Datang kepada Tuhan. Jangan biarkan kasih mula-mula kita hilang. Jangan biarkan kasih mula-mula kita mulai redup. Jangan padamkan kasih mula-mula itu dalam hati kita. Biarlah semangat kasih mula-mula itu ada dan terus membakar kehidupan kita. Di dalam doa, saya percaya doa itu adalah bahasa kita dengan Tuhan kita. Doa itu adalah hubungan kita dengan Allah kita. Kita berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa, mereka tetap menyembah Tuhan. Amin. Sekalipun Tuhan mungkin belum menjawab doa kita, kita tetap semangat melayani Tuhan. Kita tetap semangat mengiring Tuhan. Kita belajar dengan Ayub. Sekalipun harta, bendanya, anak-anak, orang-orang yang dia kasih kehilangan semuanya, mereka, Ayub ini kehilangan harta bendanya. Dia sempat protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Ayub sempat protes kepada Allah yang dia sembah. Tetapi ketika dia melepaskan pengampunan, ketika cara pandangnya mulai dia pulihkan, ketika dia memulihkan hatinya, ketika dia mulai datang kepada Tuhan, dia mulai mengubah cara pikirnya. Ketika Ayub mulai mengubah cara pandangnya tentang Allah yang dia sembah. Kalau kita baca di dalam Ayub 42, apa yang Ayub lakukan? Dia berdoa buat orang-orang yang menyakiti dia. Dia berdoa buat sahabat-sahabatnya. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya bukan cuma seperti semula dipulihkan, tetapi berlipat dipulihkan oleh Tuhan. Adakah hari-hari ini kita berkata, Tuhan, kenapa masalah saya belum beres, sudah datang masalah yang lain? Kita berdoa sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita berdoa, katakan Tuhan, kita mulai mengklaim janji Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi kadang kita merasa seperti doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mari kita belajar dengan kehidupan Ayub. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia mengubah cara pikirnya. Dia mengubah cara pandangnya. Dengan apa? Dia mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Dia melepaskan berkat dengan cara berdoa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya doa itu Tuhan suruh kita berdoa untuk apa sih? Yang saya terima, yang saya pelajari tentang doa sebenarnya, doa itu untuk diri kita sendiri.
untuk membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Kadang kita berdoa hanya untuk minta pertolongan. Kadang kita hanya berdoa untuk kita minta kesembuhan. Kadang kita berdoa hanya untuk minta mujizat. Tapi kadang kita lupa bahwa di dalam doa itu sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri, kita semakin taat kepada Tuhan. Karena doa itu, hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu orang lain tidak tahu. Orang lain itu tidak melihat. Hanya kita dengan Tuhan. Amin. Dan itu butuh komitmen. Itu butuh kesabaran, itu butuh waktu. Mari kita berdoa. Jangan padamkan doa kita. Jangan padamkan. Karena apa? Di dalam doa itu sebenarnya kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Kita sedang berhubungan dengan pencipta kita. Di dalam doa itu bukan hanya untuk kita minta mujizat. Di dalam doa itu bukan hanya kita meminta kesembuhan, tapi sebenarnya di dalam doa itu untuk diri kita sendiri. Kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Kita berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita bersyukur Bapak Ibu dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan mau untuk kita berdoa. Karena apa? Untuk kita berkomunikasi dengan Allah kita. Untuk kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Seringkali kita lupa dengan ini. Kita mulai, wes enggak pakai doa karena doa saya tidak dijawab sama Tuhan. Kita lupa bahwa doa itu sebenarnya untuk kita dengan Tuhan kita. Jawaban mujizat itu bonus. Dengan sendirinya akan mengikuti. Tetapi Tuhan mau kehidupan doa kita itu pribadi kita dengan Allah kita. Bapak Ibu, indah di dalam hadirat Tuhan, amin. Coba kita lakukan dan kita belajar bersama-sama melakukan hal itu. Hari-hari ini jujur, secara saya pribadi, saya mulai kata, dulu kan sempat protes ya, Tuhan kok tidak ada jawaban doa ya, sepertinya doa saya untuk meminta tempat ibadah itu kok lama sekali. Hari-hari ini saya ubah dan saya dibukakan dengan hal ini. Bahwa doa itu sebenarnya pribadi kita dengan Allah kita. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah kita. Jawaban itu pasti mengikuti. Yang penting kita lakukan dulu bagian kita. Setiap hari Tuhan mau seperti murid-murid Tuhan mengingatkan 1 jam saja di dalam hadirat Tuhan. Kita dikasih waktu 24 jam sama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu. Tuhan katakan 1 jam saja. Karena Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Itu sebabnya betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Doa itu bukan untuk orang lain. Doa itu bukan manfaatnya bukan untuk orang lain saja, tapi untuk diri kita. Kita mulai tahu, oh tujuan Tuhan buat saya ini. Oh rencana Tuhan ternyata ini. Kita mulai dibukakan rahasia-rahasia. Tujuan rencana Tuhan mulai dibukakan secara pribadi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Ketika mereka bersama-sama bersehati di dalam pengejaran firman, mereka berkumpul, berfellowship, bersama-sama saling membagi satu dengan yang lain. Mereka bersama-sama berdoa. Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, mereka sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, saya rindu bersama dan hal ini boleh kita alami gereja Tuhan. Kita bersama-sama di tempat ini kita alami. Itu sebabnya jangan kehilangan kasih mula-mula kita, amin. Minta kembali kepada Tuhan. Tuhan berikan kasih mula-mula itu atasku, atas keluargaku, atas pribadiku. Ketika kita mulai kehilangan kasih mula-mula, kita mulai kehilangan sukacita, kita mulai kehilangan damai sejahtera, mulai kita memikirkan diri sendiri, mulai kita banyak hal mulai mempengaruhi rohani kita. Tapi sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah fondasi hidup gereja Tuhan di dalam kekristenan kita terus belajar firman, kita terus berfellowship, kita terus memecahkan roti bersama-sama, membagikan berkat dan kita terus berdoa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan sederhana datang bagi kita, tapi biarlah kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.